Tampaknya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, 2012 masih diwarnai kecelakaan, masih tahunnya kejahatan, seperti itu ya Putri ya. Tapi untuk bagi kita insan pers, ternyata ini tahun 2012 ini juga merupakan tahun kekerasan bagi para kebebasan pelaku pers, ya. pers karena ini aliansi jurnalis juga mencatat ada sekitar 56 kasus kekerasan yang dialami oleh para jurnalis. Ya, belum termasuk ada 12 kasus lain yang seluruhnya terjadi di Papua yang masih terus diverifikasi. Bukannya berkurang, kekerasan terhadap insan pers dari tahun ke tahun ternyata terus meningkat. Dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, dibanding tahun 2010, pada tahun 2011 jumlah kekerasan terhadap jurnalis memang turun dengan 49 kasus. Tapi pada 2012 jumlah kasus meningkat lagi, yaitu 56 kasus. Itu belum termasuk 12 kasus yang belum diverifikasi. Jenis kekerasan terhadap jurnalis pada 2012 beragam, mulai dari serangan fisik, ancaman, perusakan dan perampasan alat kerja pers, hingga peretasan atau hacking situs web. Kasus kekerasan ini justru dilakukan paling banyak oleh aparat pemerintah. Baik dari kalangan sipil, itu tercatat ada 13 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, meliputi wali kota, kepala-kepala dinas, staf-staf PNS di kantor-kantor pemerintah daerah di berbagai kota di Indonesia. AJI memberikan rapor merah kepada polisi yang terkesan mengabaikan kekerasan terhadap jurnalis. Dari 56 kasus pada 2012, hanya 7 kasus yang ditangani penyidik polisi maupun polisi militer. Sisanya tak tertangani dan pelakunya tak tersentuh hukum. Eko Mariadi memberi contoh, dalam penanganan kasus pembunuhan jurnalis Metro Manado, polisi enggan menelusuri kemungkinan pembunuhan M. Aryono Linggotu terkait profesinya sebagai jurnalis yang kritis. Hingga kini para pelaku pembunuhan terhadap wartawan harian Bernas, Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin, tak pernah terungkap. AJI juga menuntut perlindungan jurnalis tanpa diskriminasi serta jaminan kesejahteraan pekerja pers, sehingga bisa menjamin independensi seorang jurnalis. Kebutuhan tempat tinggal, kemudian kebutuhan mereka membeli peralatan kerja, kebutuhan mereka untuk makan, transportasi dan lain-lain, itu angkanya di sekitar 4,1, 4142. Itu untuk setahun kerja. Sementara yang kalau UMP Jakarta kan barusan naik dari 1,4 ke 2,2 ya. Jadi yang kita buat sebenarnya jauh lebih tinggi karena kita melihat ya ini profesi jurnalis. Kalau kita tidak bisa tegakkan, ini jadi ancaman. Nanti teman-teman bukan nyari berita tapi nyari yang lain kalau tidak bisa berikan gaji yang bagus. Di sisi lain, AJI mengkritik rendahnya kesadaran wartawan untuk membentuk serikat pekerja media. Di seluruh Indonesia, saat ini hanya ada 20-an serikat pekerja media. Padahal, serikat pekerja media sangat efektif untuk memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Yudi Wibowo melaporkan dari Jakarta.